Halo saudara-saudara, Juan mau banta Karina. Di video kali ini, kita akan membahas tentang Gereja Pakpak dalam HKBP Simberkata Pakpak atau kekristenan di Pakpak menuju kemandirian. Untuk itu, marilah kita mengikuti video ini. Tetapi jangan lupa, sebelum itu, Anda bisa bantu kami dan dukung channel ini melalui subscribe, like, komen, dan share. Terima kasih. Setelah masuknya Injil ke tanah Pakpak dan diterima dengan sangat baik, maka timbullah keinginan bagi orang Pakpak yang beragama Kristen untuk mendengarkan Injil dalam bahasanya sendiri. Maka pada tahun 1957, atas inisiatif Tuan Pendeta Schildeman, gagasan baru itu mengkristal dengan sebuah tindakan, yaitu mengumpulkan tokoh-tokoh Kristen Pakpak di Sukaramai. Mereka adalah Raja Elias Ujung, Raja Waldemar Bako, Evangelis Ingat Wilfred Banurea, Guru Cyrus Limbong, Guru Tartius Limbong, Ketua Musa Sinamo, dan Sintua Gustaf Tinambunan. Hasil daripada pertemuan itu mencetuskan keinginan bersama, yakni penterjemahan Alkitab ke dalam bahasa Pakpak dengan nama Padan Ciarnia dekat Padan Cirembaru Sipejopok. Proses penterjemahan itu dimulai pada tahun 1958. Dengan adanya pencetakan kitab tersebut, maka semangat untuk mendirikan gereja yang mandiri dan lepas dari zending HKBP semakin tumbuh. Atas penyertaan Tuhan, maka beberapa tokoh Kristen Pakpak yang berada di Sumbul Pegagan mempunyai keinginan untuk membuat satu gereja yang memakai bahasa Pakpak. Sebab selama ini ibadah minggu dalam segala hal kekristenan, katekisasi, dan pengajaran CD berlangsung dalam bahasa Toba. Di penghujung tahun 1962, atas inisiatif dari Raja Herman Lingga dan Kota Raja Manik, diadakanlah rapat tokoh-tokoh Kristen Pakpak yang ada di Sumbul Pegagan dan sekitarnya di rumah Friedeling Manik atau Juma Arke Sumbul. Dalam rapat tersebut dihasilkanlah keputusan antara lain mengutus Raja Herman Lingga dan Kota Raja Manik serta Ludin Manik menghadap kepada pendeta HKBP Resut Sumbul, yaitu Pendeta W. Lumban Toruan, untuk meminta izin mendirikan Gereja HKBP Simberkata Pakpak. Pendeta resort tersebut sangat mengapresiasi dan menyambut baik rencana tersebut. Berhubung karena gedung gereja belum ada, serta untuk mempersiapkan rencana yang lebih matang, maka pendeta resort memberi kesempatan kepada warga Pakpak untuk membuat satu evangelisasi atau persodipan setiap malam minggu di gedung gereja HKBP Sumbul. Dan evangelisasi berlangsung selama 3 bulan yang dipimpin oleh Guru Lancam Huria Bako dan Guru Tertius Lembang dari Sidikalang. Sebagai bentuk kesiapan dari warga Pakpak Sumbul untuk mendirikan gereja, maka pada tanggal 23 Desember 1962 diadakanlah perayaan Natal bersama warga Pakpak Sumbul dan sekitarnya. Melalui perayaan Natal ini, nampaklah antusiasme dari warga Pakpak. Hal tersebut semakin menguatkan semangat untuk mendirikan gereja yang beridentitaskan Pakpak.
pada tanggal 5 Januari 1963 diadakanlah rapat kembali di rumah kota Raja Manik. Dalam rapat tersebut diputuskanlah bahwa warga Pak-Pak Kristen Sumbul tidak lagi mengadakan ibadah di HKBP Sumbul, akan tetapi melaksanakan ibadahnya sendiri. Puji Tuhan, kebaktian pertama sekali diadakan pada tanggal 6 Januari 1963 yang dipimpin langsung oleh Guru Lancam Huria Bako dan Guru Tertius Lembeng, serta dibantu oleh Sintua Daniel Sinamo. Saat itu jumlah sendihi atau jemaat telah mencapai 44 kepala rumah tangga dengan sebutan HKBP Simerkata Pak-Pak Sumbul atau pagaran dari HKBP Sumbul. Kebaktian itu diadakan untuk sementara waktu di SMP Negeri Sumbul. Setelah itu, setelah melalui perancangan yang matang, maka pada tanggal 3 Maret 1963 dilangsungkanlah pesta Sampang Ate sekaligus pesta peresmian Kuria HKBP Simerkata Pak-Pak Dairi di Sumbul oleh Eporus HKBP DS Tunggul S. Sihombing yang dilaksanakan di Kuta Onan Lama Sumbul. Didorong oleh keinginan untuk memuji Tuhan dalam bahasa Pak-Pak, maka pada periode tahun 1963 sampai 1965 diterjemahkanlah buku Ende sebanyak 200 nomor lagu ke dalam bahasa Pak-Pak. Kabar akan peresmian gereja HKBP Simerkata Pak-Pak Sumbul tersebut ternyata menjalar ke Sidikalang. Sebagai bentuk daripada komitmen, maka pada tanggal 17 Maret 1965 diadakanlah di sana persodipen serserbagas atau evangelisasi. Dan pada tanggal 18 April 1965 diadakanlah kebaktian minggu pertama di Sidikalang. Kebaktian itu diadakan di gedung SMA Negeri Sidikalang. Atas usaha panitia dan juga keceriaan daripada warga Pak-Pak, maka HKBP Simerkata Pak-Pak di Sidikalang diresmikan pada tanggal 23 sampai 25 Juli 1965 oleh Eporus HKBP DS Tunggul S. Sihombing. Puji Tuhan, perkembangan kekristenan dan kemandirian untuk memuji Tuhan dengan bahasa Pak-Pak juga terjadi di daerah-daerah sekitar Sidikalang dan Sumbul Pegagan, di Lingga Tengah, Sibangkurung, Lai Salak, Sikunihan. Gereja Simerkata Pak-Pak berhasil didirikan. Melihat perkembangan tersebut, maka Eporus HKBP meresmikan HKBP Simerkata Pak-Pak sebagai satu resort penuh pada tanggal 20 Agustus 1972. Pendeta Johannes Tumangger sebagai pendeta resort pertama dipercayakan melayani di resort baru ini. Perkembangan tersebut semakin hari semakin meningkat, di mana lagi HKBP yang ada di Padang Bulan kini sudah menjadi HKBP Simerkata Pak-Pak. Maka pada tanggal 26 Juni 1976 oleh pucuk pimpinan HKBP yaitu Opui Eporus DSG HM Siahaan beserta dengan rombongan datang untuk meresmikan HKBP Distrik Persiapan Simerkata Pak-Pak dan menabalkan Pendeta Ulin Saripin Manik sebagai pejabat preses.
Namun distrik persiapan itu hanya berlangsung selama 3 tahun. Pada tanggal 24 Juni 1979 oleh Eporus HKBP, maka resmilah HKBP Simberkata Pakpak menjadi satu distrik yang disebut sebagai HKBP Distrik 16 Simberkata Pakpak Dairi, dan juga menabalkan Pendeta Ulin Saripin Manik sebagai preses penuh. Pada bulan September 1984, nyatalah kasih Tuhan kepada umat Pakpak Kristen, di mana pada periode itu kitab Perjanjian Baru dalam bahasa Pakpak yang disebut sebagai Padan Siram Baru telah diterjemahkan oleh Guru Jauli Padang Batanghari. Hal itu terjadi atas dukungan dari Lembaga Alkitab Indonesia. Inilah awal daripada keeksistensian suku Pakpak agar dapat sejajar dengan suku-suku yang lain, supaya semakin nampaklah jati diri itu, yaitu sebagai warga Pakpak. Demikianlah video ini agar dapat menambah wawasan dan kesatuan kita dalam suku Pakpak. Juang Mobanta Karina.